Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini sekalipun cuaca hujan, kita tetap bersyukur, bersukacita. Oleh kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana adanya saat ini. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dalam Roma pasal 7. Secara berbicara bagaimana kita secara manusia walaupun sudah percaya kepada Yesus, kita sebagai pengikut Kristus yang sudah dibenarkan, fakta di dalam hidup kita, kedagingan kita masih menggoda atau masih kita bisa jatuh ke dalam dosa, masih berbuat hal yang jahat. Kita nggak bisa lepas 100% bahwa kita tidak akan berbuat jahat karena kelemahan dalam tubuh kita. Jadi di dalam diri kita ada dua kekuatan yang saling berebut istilahnya, yaitu antara keinginan daging dan keinginan roh. Nah, kita lihat firman Tuhan dari Roma pasal 7 ayat 20. Kita akan baca secara bergantian sampai ayat 25. Ayat 20 saya baca untuk kita. 21 Bapak Ibu. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh paut ini? Bersama-sama syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita salah tafsir ayat ini kemudian kita berkata kalau begitu diperkenankan dong kita melakukan dosa, karena dikatakan tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa, berarti boleh dong? Bukan. Ayat sebelumnya kita sudah membaca pasal sebelumnya bahwa jangan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada senjata kelaliman, kepada dosa, tetapi kita mau serahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Kepada Allah kita serahkan. Nah, waktu kita menjadi orang percaya, kita dibenarkan, tetapi tidak berarti dosa tidak ada lagi di dalam hidup kita. Walaupun dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan atau kita disucikan, dikuduskan. Perhatikan di ayat 20 dikatakan, jadi jika aku berbuat yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, berarti masih ada dosa di dalam hidup kita. Dosa di dalam aku. Jadi gini, waktu kita menjadi orang percaya, mengikut Kristus, kita percaya firman Tuhan bahwa kita disucikan, dikuduskan dari segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita masih bisa berbuat dosa. Tabiat dosa itu masih ada di dalam tubuh kita. Maka Rasul Paulus berkata, untuk kita menghadapi tabiat dosa itu, kita harus mematikan keinginan-keinginan daging, matikan. Tetapi waktu kita mau mematikan keinginan-keinginan daging itu, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri saja. Kita nggak bisa sempurna kita menyelesaikan dosa itu. Nah, Rasul Paulus berkata begini, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, ini fakta, ini bisa kita alami. Kadang-kadang kita, saya mau mengasihi. Semua orang saya mau kasih, tapi ada orang yang membuat kita dongkol, jengkel. Akhirnya kita nggak mau mengasihi orang itu juga. Maunya kita mengasihi, keinginan hati kita mau mengasihi, tapi faktanya kita nggak mau mengasihi dia lagi. Maunya kita membantu orang lain,
Tapi faktanya akhirnya kita nggak bisa bantu orang itu dan tidak mau membantu orang itu. Ya maunya kita kata-kata yang baik, yang membangun, yang positif. Tapi faktanya kita temukan kita masih juga marah dan memaki orang, memarahi orang dengan kata-kata yang tidak baik. Maunya kita, pikiran kita ini bersih, memikirkan hal-hal yang bernilai abadi, hal-hal surgawi. Tetapi seringkali kita berpikir hal yang duniawi, ya hal-hal yang bahkan tidak sesuai dengan firman Allah kita pikirkan. Padahal kita mau memikirkan pikiran yang sesuai dengan firman Allah. Ya, perbuatan kita mau lakukan yang baik, saya mau membantu orang lain, saya mau berbuat baik, saya mau melakukan yang benar. Tapi kemudian kita temukan, loh kok saya lakukan yang tidak baik ya. Nah, ini pergumulan dan inilah yang ditemukan oleh Rasul Paulus, dan ini adalah kebenaran firman. Jadi menunjukkan kepada setiap orang bagaimana sebenarnya kehidupan seseorang itu. Ya, orang itu sudah percaya pada Yesus, menjadi pengikut Kristus, murid Tuhan. Saudara dan saya, kita murid Tuhan, kita yakin banget ya. Ya, kita diberikan posisi baru. Ya, orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Secara posisi kita dibenarkan, jelas. Tetapi kita belum sempurna lepas dari kuasa dosa itu. Nah, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, yuk kita mau lakukan hukum Allah, kita mau beribadah. Kadang-kadang kita merasa waktu tertentu iman kita begitu kuat, mau melayani, mau melakukan yang benar, mau merendahkan diri, mau dihina orang, gak apa-apa kita terima, kita gak melawan. Kita ingat firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, pembalasan adalah hak Allah. Kita tahu betul, ya ada kalanya kita begitu menikmati firman itu dan mau melakukannya. Tapi ada kalanya waktu tertentu kita gak bisa lakukan. Yang timbul manusiawinya kita dan kedagingan kita. Nah, itu bisa terjadi. Nah, dikatakan ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu telah terkontaminasi hidupnya dengan dosa. Kita semua tidak ada di dalam daging kita ini yang 100% murni, bersih di hadapan Allah. Nah, terus bagaimana dong? Apakah kita membiarkan saja kalau gitu karena hukum itu ada di dalam hidup kita, bahwa kuasa daging itu masih terus bekerja? Kita biarin aja kalau gitu. Yang penting kita udah percaya Tuhan. Kalau mau melakukan dosa ya nggak apa-apa lah. Tidak bisa seperti itu juga. Ya, ada orang bisa berkata, ya penting saya udah percaya Yesus, ya, atau perbuatan saya nanti kan diampuni oleh Tuhan. Baru dia tidak berjuang untuk menyelesaikan, mematikan keinginan daging, malah tetap suka saja. Ya nggak apa-apa, kejahatan dia lakukan, pesta pora, mabuk-mabukan, segala macam dunia dia lakukan. Kemudian dia punya prinsip, aku percaya Yesus, aku pasti masuk surga. Nanti dulu. Sebab orang yang percaya itu, ya dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan dari hasil pertobatan itu. Jadi ada bukti. Jadi yang dimaksud di sini bukan berarti kita 100% bisa menang, ya, bisa kelakuan kita wah hebat banget, soleh-soleh banget kita yang nggak melakukan dosa. Tidak. Sewaktu-waktu bisa kita jatuh. Sewaktu-waktu bisa kita seperti tidak bisa mengendalikannya. Sewaktu-waktu loh, bukan setiap saat loh ya. Jadi ada lebih banyaknya lah melakukan yang baik, kira-kira begitu. Ya Bapak Ibu, lebih banyak melakukan yang baik daripada yang jahat ya. Amin. Nah, ini harus kita pastikan. Tapi kadang-kadang saya melakukan yang jahat loh. Nah, ini hukumnya. Memang ya saya maunya nggak mau marah ya. Tuh hari ini kok marah banget ya. Waduh. Tapi kan kemudian sadar, Tuhan ampuni saya, aku tadi sudah marah. Kata-kataku menyakiti hati dia. Ampuni saya Tuhan. Nah ini terus terjadi, sehingga Rasul Paulus merasa, aduh ini gimana? Kalau ini kita
bergumul ya. Kita pikir, aduh aku mau melakukan yang baik aja, yang benar. Tapi ketika kita temukan kita tidak lakukan yang benar. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita akhirnya frustrasi. Aduh Tuhan, aku nggak sanggup deh kalau begini. Susah banget sih jadi orang percaya. Nah, dulu pernah saya merasakan hal itu. Sebelum bertobat ya, mau saya memaki orang nggak ada rasa bersalah. Mau ngomongin orang nggak apa-apa, mau maki mereka, mau melakukan hal yang jahat nggak terlalu bersalah. Tapi ketika bertobat, ada kata-kata yang tidak boleh. Aduh, kok saya ngomong kayak gitu ya? Aduh, kok susah banget sih. Jadi ada rasa bersalah terus. Ya ada, ya diingatkan firman Tuhan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kok jadi susah banget ya jadi orang percaya ya. Itu nggak boleh, ini nggak boleh. Ya sedikit kita ngeluh, ya ada firman yang ingatkan kita nggak boleh ngeluh. Nggak boleh bersungut-sungut. Aduh, kalau dulu sih mau bersungut-sungut, mau ngambang, marah, tidak ada masalah. Lebih puas rasanya. Ya, tetapi setelah menjadi pengikut Kristus, kita tahu firman Allah ada yang mengontrol kita. Nah, memang kedagingan kita merasa, wah ini gak nyaman, kok jadi susah ya. Nah, itulah hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh kita. Jadi saudara saya, kita sekalian, ya, hukum dosa itu dalam anggota-anggota tubuh kita masih menempel, masih ada, tidak bisa bersih. Kita berarti kita murni tidak berbuat dosa. Enggak. Pikiran, perkataan, perbuatan kita masih memungkinkan kita untuk ya jatuh ke dalam dosa. Tetapi ya kita tidak dikuasai lagi oleh dosa itu. Ya, sebab setelah itu kita ada Roh Kudus menerangi hati kita, menginsapkan kita, menyadarkan kita tentang dosa-dosa itu, kemudian kita mengaku di hadapan Tuhan. Itu sebabnya perlu pengakuan dosa. Ya, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau seseorang mengakui dosanya, itu orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Kira-kira begini, saya bersalah kepada orang. Kalau saya nggak mau merendahkan diri, saya nggak mau minta maaf sama dia. Enak aja, saya nggak mau minta maaf. Nah, itu saya sombong. Ya, tapi kalau saya maaf ya, saya salah deh sama kamu. Nah, saya merendahkan diri. Jadi perlu kita merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari bahwa kita ini lemah. Ya, tubuh kita ini sewaktu-waktu melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, maka kita minta ampun di hadapan Allah. Perlu mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Sampai akhirnya Rasul Paulus berkata begini, dalam pergumulan ini, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, ini tingkat frustrasi namanya. Kalau kita udah sampai seperti itu, dan memang pasti akan terjadi itu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Tak seorang pun di antara kita yang bisa lulus dengan kekuatannya hidup benar di hadapan Allah. Yang tidak bisa, bukan dengan kekuatan kita. Nah, tetapi jawaban dari pergumulan Rasul Paulus ini yang berkata, aku manusia celaka, ayat 25 jawabannya, syukur kepada Allah. Nah, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesuslah yang menyempurnakan itu bagi kita. Ya, Yesus yang melayakkan kita, yang menguduskan kita dari segala perbuatan kita yang jahat tadi. Jadi ada pengampunan, tetapi sekali lagi jangan salah menafsirkan ayat ini. Berkata oleh nggak apa-apa deh, ini kan memang anggota-anggota tubuh kita masih ada dalam kuasa dosanya, biar nanti kan Yesus bisa selesaikan. Tetap saja lakukan yang jahat, itu tidak boleh. Jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ya, jangan menyalahgunakan ya, jangan menganggap remeh, jangan mempermainkan. Tidak boleh. Kita tetap berjuang. Harus matikanlah. Jadi harus terjadi perubahan dalam hidup kita. Dari sisi kita bergerak, bekerja, tetapi tidak bisa sempurna dengan kekuatan kita. Maka andalkanlah Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Pasti. Apakah itu bisa terjadi? Iya, bisa terjadi. Ya, bisa dibuktikan kok. Kita ini nggak sanggup. Nah, ada seseorang yang hidupnya kelakuannya luar biasa deh. Oh, dia sudah percaya Yesus, tapi kok kayak gitu terus dan tidak ada perubahan. Tetapi pada akhirnya kita melihat kok dia kemudian bisa berubah ya. Kenapa ya? Dulu orangnya minta ampun.
jahil sekali. Ya kacau sekali, loh kok sekarang kok begitu luar biasa ya. Kata-katanya membangun, ya mengasihi orang lain, bersedekah, membantu orang lain. Loh kok bisa? Itulah pekerjaan Allah. Ya, Tuhan memampukan kita untuk melakukan itu. Jadi, ya, hukum ini ada di dalam hidup kita. Ya, di ayat berikut berkata, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi memang kita masih belum lepas, ya, 100% lepas tidak berbuat dosa lagi, tidak. Untuk itu kita butuh terus Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita harus menempel dengan Tuhan. Seperti pokok anggur itu kita harus menempel. Kalau kita lepas daripada Tuhan, maka ya tubuh dosa ini yang menguasai kita, yang lebih dominan. Ya, jadi yang mana yang mau kita ladeni? Ya, yang mana yang mau kita serahkan hidup kita? Apakah kepada keinginan daging atau kepada keinginan roh? Nah, dikatakan bahwa akal budiku melayani hukum Allah. Jadi kita pengertian kita, pemahaman kita terhadap Allah harus terus fokus, ya. Kita mau melakukan, aku mau hidup sesuai dengan firman Allah. Doa kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tapi ya secara tubuh jasmani kita ini masih mengalami kelemahan. Nah, Tuhan yang akan menolong kita untuk itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup dengan kekuatan dirinya sendiri bebas, ya, dari kuasa dosa itu, ya, dari kuasa dosa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kita terus bergumul untuk itu, ya. Tidak bisa kita langsung lepas, ya. Sampai kapan kita terus bergumul? Selagi kita hidup. Karena ya kedagingan ini masih terus menempel di dalam hidup kita. Tetapi syukur kepada Allah, ya, oleh Yesus Kristus ini yang menarik, ya. Bersyukur kita oleh karya Yesus Kristus itu kita dibenarkan. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini menolong kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Tidak berarti kita mau membiarkan diri kita melayani dosa itu, tidak. Jangan melayani dosa itu. Tetap kita konsisten dengan firman Allah bahwa serahkan tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu, ya, sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kezaliman. Kita mau berserah saja, tetapi sewaktu-waktu kita lakukan hal yang tidak baik, bukan lagi kita, tetapi kuasa dosa tadi. Dan Tuhan yang akan menolong kita menyempurnakan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita